Halo semuanya, saya dokter keluarga Kim Yong Jin. Saya ingin membahas perubahan dalam masalah konsumen sejak COVID-19. Saya akan secara singkat membahas masalah kulit konsumen dan tren perawatan kulit terkini untuk perawatan kulit anti penuaan. Harapan hidup manusia meningkat dengan perkembangan teknologi kedokteran. Secara alami, minat pada kesehatan eksternal dan anti penuaan meningkat, melampaui kesehatan dari dalam dan kehidupan bebas penyakit. Secara khusus, karena menentukan kesan pertama, permintaan untuk menjaga kulit awet muda sangat meningkat. Saya berharap sesi ini dapat menyediakan informasi yang lebih akurat dan membantu konsumen yang menginginkan kulit muda dan juga sehat. Sebelum kita mendalami topik hari ini, mari kita cari tahu dulu tentang fungsi kulit dan proses penuaan. Kulit berperan sebagai pembatas antara tubuh dan lingkungan luar. Kulit menyumbang sekitar 17% dari berat badan kita dan memiliki struktur dan fungsi yang sangat kompleks. Melindungi tubuh Anda dengan mencegah keluarnya kelembapan, elektrolit, dan protein. Mengontrol suhu tubuh Anda dan melindungi Anda dengan sistem imunnya. Kulit sangat tahan lama dan juga memiliki sel jaringan yang sangat kuat. Kulit menjadi semakin tebal hingga hormon pertumbuhan mencapai puncaknya di usia 20-an. Level hormon mulai menurun pada usia akhir 20-an dan 30-an saat penuaan dimulai. Akibatnya, jumlah sel dan kecepatan pembelahan sel berkurang dan lapisan yang membentuk kulit menjadi lebih tipis. Khususnya, kulit lebih cepat menipis di area yang banyak terpapar sinar matahari, seperti wajah, leher, lengan, dan tangan. Rata-rata ketebalan epidermis menipis 5-6% setiap 10 tahun. Selain itu, jaringan kolagen yang berperan penting dalam menjaga elastisitas kulit. Pada lapisan dermis mulai memburuk. Jumlah sel menurun hingga kulit menipis. Akibatnya, lemak wajah secara bertahap melorot ke bawah dari posisi semulanya karena gravitasi. Tanda-tanda awal penuaan kulit paling terlihat di area sekitar mata dan kedua pipi, area yang disebut zona pita atau zona kupu-kupu. Zona ini menjadi kekhawatiran terbesar bagi wanita di usia 20 dan 30-an. Seiring elastisitas kulit menurun, kulit mulai kendur dan garis halus mulai terlihat di berbagai area. Pori-pori akan mulai mengembang karena faktor eksternal ini. Dengan meningkatnya jumlah waktu pemakaian masker belakangan ini, masalah karena kelembapan dan ventilasi yang buruk mempengaruhi kedua sisi pipi yang tertutup oleh masker. Selain itu, jumlah wanita muda yang mengalami masalah kulit seperti jerawat di ujung dagu semakin meningkat. Perawatan dini sangat penting karena penuaan di zona ini dapat menyebabkan rasa percaya diri menurun karena area di sekitar mata adalah bagian paling menarik ketika membuat kesan pertama. Tanda awal penuaan terlihat di area sekitar mata dan pipi. Jika Anda merawat area ini sejak dini, maka Anda dapat menjaga kulit awet muda. Itu benar kan? Jadi, mengapa komposisi kulit berubah seiring bertambahnya usia? Ada dua teori. Teori pertama adalah hal itu ditentukan secara genetik saat lahir, menyatakan bahwa fenomena kulit menua telah diprogram di dalam DNA Anda. Dengan kata lain, tingkat penuaan sudah ditentukan, di mana kulit menua seiring bertambahnya usia. Teori kedua adalah bahwa penuaan kulit berlangsung secara bertahap karena adanya kerusakan disebabkan faktor eksternal selama hidup Anda. Mari kita lihat teori ini secara lebih dalam lagi. Sepanjang hidup kita, sel-sel kita menggunakan oksigen bukan? Namun, saat oksigen digunakan dalam tubuh manusia, sel membuat bentuk oksigen tidak stabil yang disebut radikal bebas. Radikal bebas ini adalah molekul oksigen di mana jumlah elektron yang mengorbit atom tidak seimbang. Oksigen terbilang stabil ketika elektronnya dipasangkan dalam bilangan genap, tetapi menjadi tidak stabil ketika jumlah elektronnya ganjil dan memiliki sifat menstabilkan diri sendiri dengan mencuri elektron dari molekul sekitarnya untuk mencocokkan dirinya sendiri. Dalam proses ini, molekul di sekitarnya kehilangan elektron dan rusak. Tentunya, sejumlah radikal bebas yang beredar di sistem limfatik mengontrol sistem imun dan berperan dalam membunuh bakteri yang menyerang. Tetapi, jika jumlahnya terlalu banyak, mereka bocor ke pembuluh darah,
menyebabkan reaksi peradangan dan berbagai penyakit pembuluh darah. Penyakit pembuluh darah ini tidak hanya menyebabkan gangguan peredaran darah, tetapi kelebihan radikal bebas yang beredar melalui pembuluh darah dapat secara bertahap merusak jaringan di sekitarnya, mengurangi fungsi organ. Penuaan kulit terjadi karena kerusakan menumpuk di kulit selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, selama kita menggunakan oksigen untuk hidup, radikal bebas terus terbentuk, hingga proses penuaan kulit tidak dapat dihindari. Lalu, bagaimana cara menghilangkan radikal bebas penyebab penuaan kulit? Untungnya, tubuh manusia memiliki sesuatu yang disebut sistem perlindungan antioksidan yang menghilangkan radikal bebas ini, melindungi tubuh dari radikal bebas yang dihasilkan secara alami sepanjang waktu. Masalahnya adalah sistem ini tidak sempurna. Diperlukan pasokan suplemen stabil untuk membantu menciptakan antioksidan dalam tubuh yang akan membantu sistem antioksidan bekerja lebih baik. Ini termasuk tidak hanya antioksidan endogen seperti glutathione, SOD, dan koenzim Q10, tetapi juga vitamin A, C, dan E yang dikonsumsi secara eksternal, ada mineral antioksidan dan karotenoid pigmen yang dimiliki tanaman, ada katekin, flavonoid, dan banyak lagi. Beberapa konsep representatif yang berasal dari terapi antioksidan adalah anti-aging dan de-aging. Apa perbedaan antara keduanya? Pertama-tama, anti-aging berarti menghalangi proses penuaan. Ini berarti memperlambat proses penuaan tubuh. Anti-aging dibagi menjadi tahap awal dan aktif berdasarkan kelompok usia. Tahap awal penuaan dimulai di antara mereka yang berusia 30-an dan 40-an, di mana perubahan pada garis wajah mulai nampak. Minat dalam memperbaiki garis rahang yang kendur atau garis wajah V meningkat. Tahap aktif dimulai bagi mereka yang berusia 50-an ke atas, melalui operasi atau prosedur pembedahan. Mereka ingin memperbaiki garis halus untuk meningkatkan kualitas hidup. Di sisi lain, de-aging adalah konsep yang lebih aktif daripada anti-aging. Usaha untuk membuat tubuh kembali muda, artinya menjadi awet muda dengan mencegah penuaan. Ini adalah tren yang populer di kalangan anak muda berusia 20-an dan 30-an. Mereka menginginkan untuk dapat pergi keluar atau bekerja segera setelah prosedur. Penuaan kulit bukan hanya fenomena eksternal yang terlihat dari luar, tetapi sesuatu yang menunjukkan masalah sirkulasi internal di dalam tubuh. Intinya Anda harus fokus pada antioksidan dan tertarik dalam membuat sel-sel kulit sehat dari perspektif jangka panjang. Jadi izinkan saya memberitahu Anda secara singkat bagaimana tren terkini di pasar kecantikan dan operasi plastik berubah. Pertama-tama, semakin banyak pelanggan lebih memilih non-bedah atau bedah minimal, prosedur menggunakan ampul atau mesin, dibandingkan prosedur bedah menggunakan pisau atau suntikan langsung ke dalam tubuh. Sekarang, tren menjauh dari prosedur yang menyakitkan dan beresiko tinggi dibandingkan mendapatkan perubahan dramatis dalam satu prosedur. Mereka menginginkan tampilan alami setelah prosedur dan perubahan sistematis melalui prosedur yang berulang. Semakin banyak pelanggan menginginkan hasil secara keseluruhan dibandingkan hanya memperbaiki satu poin tertentu. Dan satu hal lagi, poin penting pembicaraan hari ini, konsep berubah dari hanya anti-aging menjadi de-aging atau slow aging. Fenomena penuaan mulai terlihat pada mereka yang berada di awal usia 40-an. Daripada operasi atau prosedur untuk efek anti-aging, minat dalam mencegah keriput, menjaga elastisitas kulit, dan membentuk wajah tumbuh di antara mereka yang berusia 20-an. Menggunakan berbagai produk termasuk skin booster, kita cenderung mengambil solusi de-aging untuk memperlambat penuaan itu sendiri sejak usia muda. Lalu apa yang harus Anda lakukan untuk secara rutin mempraktikkan de-aging? Saya akan memberitahukan pada Anda semua tips praktis keseharian untuk menunda penuaan dan meremajakan kulit Anda. Pertama, Anda harus sebisa mungkin menghindari papar sinar matahari. Paparan sinar matahari adalah faktor eksternal terbesar penyebab radikal bebas. Mengenakan kacamata hitam sebanyak mungkin selama kegiatan di luar ruangan sangat penting untuk melindungi mata Anda dan kulit di sekitarnya. Apalagi saat matahari terbit dan terbenam, sinar matahari langsung masuk ke mata Anda, jadi Anda harus memakainya di waktu tersebut. Kedua, dianjurkan untuk selalu mengoleskan sunscreen pada area kulit yang terbuka. Terlebih lagi pada area yang tidak tertutup oleh masker, seperti tulang pipi samping, pelipis, dan juga leher. Saya sarankan untuk mengoleskan 2 mg sunscreen per cm luas permukaan kulit Anda. Jika Anda mengoleskan ke seluruh wajah, biasanya jumlah itu seukuran koin. Ada baiknya untuk menyebarkannya ke seluruh wajah Anda.
Saya sarankan Anda mengoleskannya secara keseluruhan. Ada baiknya untuk mengoleskan ulang setidaknya sekali setiap 2 jam karena ini terhapus selama melakukan aktivitas. Ketiga, pengelupasan kotoran saat mandi atau menghilangkan kulit yang mengeras di salon merupakan kebiasaan yang mengeringkan kulit, menyebabkan eksema dan penuaan kulit sehingga harus dihindari. Selain itu, setelah mandi, sebaiknya oleskan pelembab ke seluruh tubuh termasuk wajah sekali hingga 2 kali sehari. Keempat, makan dan minum berlebihan dan merokok harus dihindari karena mempercepat proses penuaan. Untuk memperlambat proses penuaan, saya sarankan Anda makan secukupnya dengan banyak buah dan sayuran segar. Bukan berarti Anda harus banyak makan, tetapi mengonsumsi berbagai jenis makanan. Penting untuk memilih makanan yang mengandung berbagai antioksidan yang disebutkan sebelumnya. Berikut adalah beberapa contoh. Beras merah, sayuran hijau, dan sayuran kaya akan glutathione. Tomat mengandung likopen dan wortel mengandung beta-karoten. Jeruk dan labu kaya akan karotenoid seperti kriptosantin. Teh hijau kaya akan katekin sejenis polifenol yang memiliki efek mencegah penuaan. Yang kelima adalah stres oksidatif, di mana stres adalah penyebab terbesar. Jadi hindari stres sebisa mungkin sambil berolahraga secara teratur. Terlebih lagi sangat penting untuk mendapatkan tidur yang cukup. Selama tidur, kelenjar pineal otak Anda melepaskan melatonin yang merupakan salah satu antioksidan paling kuat. Mereka paling sering dirilis antara pukul 11 malam dan 4 pagi. Jadi ada baiknya untuk Anda tidur selama waktu tersebut. Terakhir, jika Anda menggunakan kosmetik fungsional terbukti secara ilmiah, Anda dapat mencegah dan menyembuhkan efek penuaan. Anda harus memastikan bahwa produk itu telah terbukti secara klinis. Untuk secara menyeluruh meningkatkan fungsi dasar kulit Anda, memilih kosmetik kaya antioksidan yang menghilangkan radikal bebas adalah hal yang sangat penting. Sekian dari saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Ya, baik Atomians, kita telah belajar tips penting yaitu menghindari paparan sinar matahari, mengoleskan sunscreen secara rutin, menjaga kelembaban kulit, dan mengkonsumsi berbagai jenis makanan dalam jumlah yang cukup. Tidak lupa tidur teratur dan olahraga serta menggunakan produk kosmetik fungsional yang kaya akan antioksidan. Terima kasih kepada Dr. Kim Yong Jin atas informasi pentingnya untuk kita bisa menjaga kulit yang awet muda. Nah Atomians, kita akan mulai untuk sesi photo time yang pertama. Selama 15 detik ke depan, silahkan mengambil selfie dengan layar Anda saat menyaksikan ECC 2 hari ini. Di sesi berikutnya, kita akan menyaksikan pembelajaran tentang metode perawatan khusus yang memaksimalkan efek dari produk Atomy yang direkomendasikan oleh ahli perawatan kulit, yaitu Direktur Park Hye-jung berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo, saya Direktur Park Hye-jung yang bertanggung jawab atas perawatan kulit dari banyak selebriti. Bagaimana cara melakukan perawatan estetika di rumah untuk hari yang spesial? Saya akan berbagi tips pribadi saya tentang bagaimana cara memaksimalkan efek penggunaan dari produk Atomy. Dengan menggunakan perangkat IP Skin Booster Atomy bersama dengan Atomy Sinergi Ampuh, saya akan menunjukkan cara Anda dapat meningkatkan efek kosmetik di aging ini.
Ini adalah petunjuk dari penggunaan Atomy EP Skin Booster. Setelah mengoleskan ampu ke wajah, saya telah lihat banyak orang memakainya hanya di wajah mereka seperti ini. Perawatan rutin di rumah untuk hari istimewa, hal pertama dan yang terpenting yang harus dilakukan adalah perawatan getah bening. Kelenjar getah bening di belakang telinga Anda turun seperti ini ke kelenjar getah bening tulang selangka Anda, berperan sebagai jalan sirkulasi wajah. Kelenjar getah bening adalah organ yang memproses racun. Jika bagian ini penuh dengan racun, racun itu akan naik ke atas. Hasilnya, wajah Anda akan membengkak, kulit Anda akan kusam, dan Anda akan mendapatkan garis halus. Hanya dengan memijat kelenjar getah bening, Anda akan dapat melihat hasil yang optimal. Anda dapat melihat transformasi ajaib hanya dalam 4 minggu. Tips dari saya adalah menggunakan Atomy EP Skin Booster bersama dengan Atomy Sinergi Ampul. Akan saya tunjukkan sekarang. Kami akan mengatur booster ke tahap pertama, tahap pemanasan. Akan saya demonstrasikan. Ubah ke tahap pemanasan seperti ini. Ada banyak pengguna yang tidak menggunakan pengaturan ini. Namun saya sarankan menggunakan tahap pemanasan ini. Anda dapat meningkatkan sirkulasi darah ketika memijat kulit Anda pada suhu yang tepat. Lalu suhu tubuh Anda akan naik, bukan? Itu dapat dilakukan dengan pengaturan tahap pemanasan. Saya akan mengoleskan lotion terlebih dahulu. Namun yang sudah memiliki produk Atomy dapat menggunakan Atomy body lotion dan juga body cream. Pijat lembut seperti ini di belakang telinga Anda. Seperti sedang menggambar lingkaran, turun sedikit ke arah tulang selangka Anda. Jangan ditarik dengan kuat, tarik saja ke bawah dengan sangat lembut. Tindakan pencegahan terpenting di sini adalah untuk tidak mendorong terlalu keras, melainkan lakukan dengan sangat lembut. Kami menyebut ini arteri skapular. Suhu panas ini untuk melepas ketegangan di area ini. Lakukan secara lembut dan jangan menekan terlalu keras. Anda akan merasa sangat nyaman. Anda juga dapat merasakan kelenjar getah bening Anda bergerak. Saya akan memberi Anda tips yang lain. Jika Anda pergi ke klinik skincare, Anda melakukan perawatan area leher, bukan? Ada bagian yang disebut aksila, yaitu ketiak. Setelah Anda mengoleskan minyak dan body lotion di area ini, Anda dapat menggunakan suhu panas di sekitar sini. Selanjutnya, tahap kedua adalah tahap biru. Ini adalah tahap penyesuaian. Kulit Anda seharusnya terhidrasi. Tetapi jika tidak sepenuhnya terhidrasi, Anda dapat menggunakan tahap biru ini. Ini tahap pelembab. Anda biasanya mengoleskan ampu seperti ini, iya kan? Tepuk-tepuk-tepuk begini, tepuk-tepuk-tepuk Anda hanya mengoleskannya dalam tetesan kecil. Tapi untuk hari spesial, oleskan sedikit lebih banyak ke seluruh wajah Anda di sini. Oleskan hingga ke dahi Anda, terutama bagian yang di sini. Hingga ke kelenjar getah bening belakang telinga Anda. Setelah itu, dapat Anda lihat akan saya beritahu arah dari otot-otot wajah Anda. Mulai dari dagu hingga ujung telinga Anda, dari sudut mulut Anda ke bagian tengah telinga Anda, dari ujung hidung ke pelipis Anda. Naik seperti ini, Anda tidak perlu masuk ke bagian tengah setelah Anda melakukan ini. Oleskan di area belakang telinga hingga tulang selangka Anda. Kemudian atur ke tahap melembabkan. Kemudian, karena kelenjar getah bening di belakang Anda itu penting, gunakan seperti ini hingga tulang selangka. Lalu kita menuju dagu Anda, mulai dari dagu hingga ujung seperti ini. Kemudian dari sudut bibir ke bagian atas. Kemudian lakukan dari ujung hidung ke pelipis Anda. Kemudian ke atas dahi Anda, penting untuk melakukan hingga akhir. Lalu, dari kelenjar getah bening di belakang telinga Anda, turun ke tulang selangka Anda seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah tahap putih. Anda menggunakan ampu nomor 1 dan 3. Hari ini saya akan menggunakan whitening ampu number 3. Mereka yang sering berkata, wajah saya kusam atau saya punya terlalu banyak melanin, Anda dapat menggunakan ampu nomor 1 atau 3. Ini sangat penting untuk fokus pada bagian ini selama Anda melakukan tahap putih. Lakukan perawatan pada bagian yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya akan fokus pada bagian ini, mengoleskan ke area bawah mata seperti ini. Bolak-balik dari dalam keluar. Seperti ini. Iya, begini.
Misalkan Anda memiliki banyak sekali melanin, maka Anda harus masuk ke tahap yang ini. Jadi, jika Anda memiliki lebih banyak melanin di bagian samping dan Anda merasa bagian itu kusam, oleskan terlebih dulu ampul nomor 3. Sekali lagi, lakukan secara bolak-balik. Tapi, semakin Anda mendekati telinga, akhiri dengan penggunaan di area kelenjar getah bening, di belakang telinga Anda hingga ke tulang selangka Anda. Tahap selanjutnya adalah lifting yang merupakan tahap ungu. Kita akan menggunakan gold ampul. Banyak bagian yang ingin Anda angkat, bukan? Kebanyakan di bagian leher. Oleskan terlebih dulu pada area di mana garis halus terlihat dan yang memerlukan perhatian lebih. Seperti area rahang, silakan oleskan di bagian yang itu. Anda mungkin berkata, saya benci garis halus ekspresi saya. Oleskan juga pada garis halus itu. Kemudian oleskan pada sudut luar mata Anda. Kemudian pada garis halus dahi Anda. Oleskan di antara sela-sela garis halus dahi Anda. Selanjutnya, atur perangkat Anda ke tahap ungu. Untuk garis halus leher, Anda mulai dari bawah. Anda hanya perlu menggunakan ujung dari perangkat. Geser perlahan ke samping seperti ini dari ujungnya. Kemudian sekali lagi untuk garis halus kedua dan diulangi lagi. Dan area belakang telinga Anda hingga ke kelenjar getah bening di bagian bawah ini. Kemudian kita memiliki lemak dagu. Untuk lemak dagu Anda, tarik ke atas dengan lembut seperti ini. Iya, sekali lagi, naik ke atas. Sekali lagi, tarik ke atas, seolah-olah Anda sedang menyetrika. Kemudian, mulai dari garis halus ekspresi Anda, gerakan seperti Anda menggesernya ke tulang pipi Anda. Beri sedikit tekanan saat Anda bergerak ke arah tulang pipi, tapi jangan terlalu keras, cukup geser dengan lembut. Selanjutnya, ada garis halus yang muncul di sekitar sudut mata Anda. Anda sering tertawa, bukan? Bagian ini juga lakukan seolah-olah Anda sedang menyetrika, buat bentuk 8 dan beri tekanan saat Anda naik. Lepaskan tekanan saat gerakan turun. Untuk garis halus dahi, biasanya orang dewasa memiliki 3 garis. Jadi dorong seolah-olah Anda mendorong mereka ke samping seperti ini. Dan kemudian lakukan gerakan naik sekali. Ketika gerakan naik, lakukan hingga ke garis rambut. Yang terakhir, lakukan gerakan melingkar mengikuti kelenjar getah bening Anda hingga ke belakang telinga Anda, ya seperti ini. Di sini, saya akan membagikan satu tips yang sangat penting. Akan sangat baik jika Anda dapat menurunkan suhu wajah Anda, karena itu membantu sirkulasi darah Anda. Dan saat Anda menuangkan sel aktif toner Anda ke kapas, ini kapas basah, cukup basahi sedikit menggunakan air minum biasa. Toner diserap lebih baik jika Anda menggunakan kapas yang basah. Jangan sampai menggunakan toner berlebihan dengan kapas yang kering. Perhatikan bagaimana saya menggunakan kapas basah ini. Gunakan 1 atau 2 pompa dan ini kemudian diserap. Setelah Anda tekan seperti ini, di mana Anda meletakkannya? Kita memiliki kekhawatiran besar terkait garis halus, bukan? Letakkan di garis halus leher dan garis halus ekspresi Anda. Juga di sudut mata dan bahkan di dahi Anda. Beberapa bantalan kapas terlalu tebal atau justru terlalu tipis dan robek. Anda gunakan bantalan kapas tersebut ke seluruh wajah Anda. Ketika Anda membuat masker wajah seperti ini, Anda akan menutupi lapisan luarnya. Kemudian karena udara tidak dapat masuk, ampul yang kita gunakan ini jadi diserap lebih jauh ke dalam kulit kita. Jadi 5 menit waktu telah berlalu. Anda dapat melepasnya dengan nyaman seperti ini. Bantalan kapas ini mengandung produk skincare, bukan? Anda dapat mengaplikasikannya pada siku dan garis pundak Anda seperti ini. Bagaimana cara Anda dapat memaksimalkan efeknya hanya dalam 5 menit? Menurunkan suhu keseluruhan wajah Anda dapat mempercepat efek sirkulasi getah bening Anda. Apa yang terjadi keesokan harinya? Wajah Anda pasti tidak akan membengkak.
Anda ingin menghentikan waktu untuk kulit wajah Anda, bukan? Jika Anda melakukannya bersama dengan Absolute Cell Active Skincare, waktu akan berhenti untuk kulit Anda. Absolute Cell Active Skincare dengan fungsi luar biasa telah lulus Jerman Dermatest dan memenangkan penghargaan Jang Yongsil. Gunakan ini dengan rutin. Ketika Anda seorang ahli, penerapan Anda sedikit berbeda. Saya akan menunjukkan cara tersebut pada Anda. Yang pertama adalah toner. Saya sarankan Anda menyeka dengan toner. Hanya mengoleskannya juga tidak masalah. Jika tekan 2 kali pada kapas, mulai dari dagu hingga ujung telinga Anda, kita memiliki arah otot di wajah kita. Saya aplikasikan sesuai arah tekstur otot. Mulai dari ujung telinga ke sudut mulut Anda, dari ujung hidung ke arah pelipis, naik ke atas dari bawah mata Anda, naik ke atas dari lubang hidung Anda, dan naik dari dahi Anda juga. Bergerak turun dengan gerakan melingkar seperti ini. Dan gunakan sisi lain dari kapas untuk mengaplikasikannya di leher, dan jika masih ada yang tersisa, oleskan ke telinga Anda. Setelah mengoleskan hingga ketiak, Anda dapat membuang kapas ini. Kebanyakan orang menepuk-nepuk seperti ini. Bukan begitu, tapi dengan lembut seperti main piano. Mengikuti arah tekstur otot Anda, oleskan secara menyeluruh seperti ini ya. Nah, banyak orang bertanya, apa boleh saya melewatkan penggunaan toner? Mengoleskan toner merupakan langkah dasar yang membantu menjaga keseimbangan pH dan minyak sehingga ampul dan serum terserap ke dalam kulit. Yang kedua adalah tahap ampul. Saya sangat menyukai ampul yang ini, karena ketika Anda menutupnya, produk ini akan masuk seperti ini. Dan ketika Anda buka, jumlahnya akan cukup terserap. Sangat penting untuk menggunakan ampul dalam jumlah yang benar. Karena itu, saya suka produk ini. Saat Anda menggunakan ampul, penting menggunakan jari Anda untuk mengoleskannya setetes demi setetes mulai dari leher Anda. Dari tahap ini, gunakan perangkat untuk membantu proses penyerapannya. Oleskan ampul seperti ini, menggunakan jumlah yang benar ya. Oleskan dengan menepuk-nepuk seperti ini. Pada tahap ini Anda juga dapat menggunakan perangkat ini. Oleskan sisanya ke leher, lalu belakang leher, hingga ke tulang selangka Anda. Selanjutnya, yang ketiga adalah serum. Tekan ini 2 kali saja. Jadi sama seperti sebelumnya, sekali lagi dari bagian atas wajah Anda, ada beberapa orang yang mengoleskan seperti ini. Jangan lakukan seperti itu. Pertama-tama letakkan krim di wajah Anda seperti ini, kemudian ditepuk-tepuk dengan lembut seperti ini. Arahnya sama, mulai dari bawah ke atas. Gravitasi membuat kulit kita terus melorot ke bawah, mendorongnya ke atas adalah yang paling penting. Terakhir, oleskan seperti ini dari bawah ke atas. Keempat adalah tahap lotion. Untuk tahap lotion, lakukan 2 kali tekan seperti ini. Fokus saja pada area kulit Anda yang paling kering. Oleskan dengan baik secara menyeluruh di area tersebut ya. Karena kita sebelumnya telah mengoleskan ampul, jika Anda pikir itu masih belum terserap, terus dorong masuk. Dan apa yang terjadi keesokan harinya? Kulit Anda menjadi lembab. Saat mengoleskan, Anda dapat melakukan pijatan pada tahap ini. Oleskan terlebih dulu seperti ini dan biasanya pipi serta area di sekitar bibir Anda yang sangat kering. Jadi, oleskan saja seperti ini. Anda mungkin berpikir itu tidak terserap karena Anda memakai terlalu banyak, tapi jika Anda terus mengoleskan, semuanya akan terserap. Jadi, jika Anda pergi tidur dan bangun keesokan harinya, kulit Anda akan berkilau dan bersinar seolah-olah Anda bangun dari tidur nyenyak. Jadi, terapkan seperti ini dan saya akan memberikan tips. Buat jari Anda membentuk huruf V di sini dan angkat dari bawah. Terutama bagi mereka yang memiliki dagu berlipat atau yang dagunya terus turun, bagian depan dan belakang telinga sangat penting. Jadi, angkat ke atas dari bawah seperti ini. Setelah memijat daun telinga Anda, tekan dengan lembut ke arah tulang selangka Anda. Cukup berperan dalam membantu pemijatan getah bening. Kelima adalah krim mata.
Saat mengaplikasikannya, jangan hanya dioles menggunakan jari seperti ini. Tidak hanya udara dari luar yang akan masuk, terdapat banyak bakteri di tangan Anda. Krim mata berfungsi melindungi lapisan atas kulit. Tapi jika terus bersentuhan dengan udara, komposisi krim mata akan berubah. Jadi, saya menggunakan spatula atau sendok teh di sini. Saya sarankan Anda gunakan ini, dan Anda lihat hanya sebanyak ini. Mayoritas pria mengaplikasikan seperti ini dan wanita bolak-balik seperti ini. Jangan oleskan seperti itu, melainkan gunakan jari manis. Jari manis Anda yang terlemah. Area di sekitar mata, mulut, dan leher Anda juga sangat lemah. Itu mengapa banyak garis halus di sekitar mata Anda. Jadi, Anda aplikasikan menggunakan jari terlemah Anda. Oleskan setitik di sini dan terapkan seperti ini. Ada juga yang mengaplikasikannya di kelopak mata mereka. Oleskan dan biarkan terserap lebih dulu di bawah mata Anda. Saya banyak mengoleskannya di sini sehingga Anda dapat lihat dengan baik. Dan kemudian oleskan seperti ini dengan jari keempat Anda. Semakin terserap bukan? Oleskan sisanya pada kelopak mata Anda. Dan aplikasikan sekali lagi dari bagian dalam seperti ini. Dan yang terakhir adalah krim nutrisi. Krim nutrisi pengangkat yang terbukti secara klinis berefek mengencangkan wajah. Oleskan terlebih dulu di area kulit Anda yang paling kering. Terlebih lagi, mengoleskan pada garis halus yang paling penting. Oleskan di antara semua garis halus Anda, lalu oleskan ke area yang tersisa sepenuhnya dengan mendorongnya ke dalam. Saya sarankan Anda lakukan pijatan pada tahap ini juga. Saat Anda melakukan pijatan, buat kepalan yang kecil, bayangkan Anda sedang menggenggam sebuah telur puyuh, lakukan gerakan melingkar saat Anda memijat bagian yang itu. Tips di sini adalah untuk merelaksasikan lidah Anda sedikit. Saya selalu mengoleskan krim nutrisi menggunakan spatula ini. Bagi mereka yang ingin memijat lebih lama, dapat mengoleskan yang lebih banyak. Bagi yang tidak, oleskan dalam jumlah secukupnya saja. Di sini, saya lebih cenderung memperhatikan garis halus. Jadi saya terlebih dulu mengoleskannya di area tersebut, terutama di bagian leher. Jadi, setelah Anda melakukan seperti ini, oleskan ke seluruh leher Anda seperti ini. Pada tahap ini, saya sarankan Anda melakukan pijatan. Saat Anda melakukan pijatan, buat kepalan yang kecil. Bayangkan Anda sedang menggenggam telur puyuh kecil, turun dari kelenjar getah bening di belakang telinga Anda, lalu naik kembali. Relaksasikan juga bahu Anda, dan sentuh tulang selangka Anda. Kemudian bergerak naik mulai dari dagu Anda, otot rahang. Ini adalah otot yang terbentuk dari berbicara dan makan. Relaksasikan bagian yang ini dengan gerakan lingkaran seperti ini. Bergerak naik dari area garis halus ekspresi ke telinga Anda, kemudian dorong dengan lembut ke atas dari bawah mata Anda, dorong mengikuti lekukan alis Anda dan pijat ke atas seperti ini. Pijat, lalu bergerak turun mengikuti kelenjar getah bening Anda. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bentuk jari Anda menjadi V. Lalu dorong ke atas dari bawah, lakukan sekitar 10 kali. Dan akhiri dengan pijatan telinga di sini. Pikirkan telinga Anda sebagai bayi yang berbaring terbalik. Kelenjar getah bening yang menghalangi sirkulasi seluruh wajah Anda, saya sarankan melakukan pijat telinga seperti ini. Setelah itu, pijat otot leher Anda, kemudian relaksasikan otot trapezius Anda sekali-sekali seperti ini. Dengan memijat bagian bahu, tulang selangka, hingga bagian ketiak Anda, ini tidak hanya membantu sirkulasi, tetapi juga membantu wajah Anda akan menjadi lebih bersinar. Semakin dini Anda mulai merawat kulit, semakin Anda menghambat proses penuaan. Ini saatnya merawat diri dan melepaskan penat seharian. Perawatan setiap hari menentukan kondisi kulit Anda 10 tahun ke depan. Saya harap melalui tips yang telah saya bagikan hari ini, Anda mendapatkan kulit terbaik yang kembali muda, elastis, dan juga lembab. Sekian dari saya, Direktur Park Hye-jung. Terima kasih.